Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran Muslim Afrika dan Kerajaan-Kerajaan Islam di Afrika Selatan. Nama Arida Nurdiani, NIM 2040111078. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama, Kerajaan Islam bentukan Muslim Afrika. Dinasti Al-Mufawwidiyah atau sering disebut Murabitun. Al-Murabitun adalah dinasti yang berkuasa di Maghribi dan Spanyol atau Andalusia pada tahun 558 sampai 541 Masehi. Asal-usul dinasti ini ialah berasal dari suku Lamtunah, yaitu salah satu anak dari suku Sunhaja. Mereka biasa disebut Al-Mulashimun atau yang sering kita lihat pemakai kerudung sampai menutup wajah. Dinasti Al-Murabitun pada awalnya adalah sebuah paguyuban militer keagamaan yang didirikan pada paruh abad ke-11 Masehi oleh seorang muslim yang soleh. Dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun atau sekitar 800 sampai 909 Masehi. Wilayah kekuasaannya meliputi Ifriqiya, Algeria, dan Sisilia. Di sini, dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab atau Aghlabiyah, memang merupakan dinasti kecil pada masa Abbasiyah yang para penguasanya adalah berasal dari keluarga Bani Al-Aghlab, sehingga dinasti tersebut dinamakan Aghlabiyah. Awal mula terbentuknya dinasti tersebut yaitu ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid. Adapun peninggalan bersejarah dinasti Aghlabiyah. Aghlabiyah adalah pembangun yang penuh semangat di antara bangunan-bangunan peninggalan Aghlabiyah antara lain. Pertama, pembangunan kembali Masjid Agung Kairawan oleh Hizzetullah I. Pembangunan Masjid Agung Tunis oleh Ahmad. Pembangunan karya-karya pertanian dan irigasi yang bermanfaat, khususnya di Ifriqiya Selatan yang kurang subur. Selanjutnya, dinasti Ziridiyah. Pendiri dinasti Ziridiyah adalah seseorang yang telah mengabdi kepada Bani Fatimiyah secara penuh, yang ditugaskan untuk mengatur administrasi pemerintahan di Afrika Utara ketika Bani Fatimiyah meninggalkan Afrika Utara. Dan pada perkembangannya, kekuasaan suku ini berubah menjadi sebuah dinasti yang diberi nama Ziridiyah, yang pertama kali dipimpin oleh Bulukin ibn Zirid. Dinasti yang ibu kotanya di Ashir ini bertahan sampai tahun 1148 Masehi. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah atau disebut juga Al-Fatimiyun adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam yang namanya dinisbatkan kepada Fatimiyah Al-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Kebangkitan dinasti ini berasal dari suatu tempat yang kini dikenal sebagai Tunisia atau Ifriqiya. Dinasti Muwahhidun. Dinasti Muwahhidun merupakan dinasti Islam yang pernah berjaya di Afrika Utara dan Spanyol selama 148 tahun. Didirikan oleh Muhammad bin Tumart yang dikenal dengan sebutan Ibnu Tumart. Dinasti Muwahhidun yang berarti golongan berpaham tauhid. Dinasti Idrisiyah. Dinasti ini yang telah melakukan pemberontakan terhadap Abbasiyah pada tahun 786 Masehi. Namun karena kalah maka ia melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti
Idrisiyah pada tahun 788 sampai 974 Hijriah. Dinasti ini terletak di antara kekuasaan Islam besar saat itu. Selanjutnya kita masuk ke poin Muslim Afrika terhadap dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Penyerangan Islam keluar yang telah dimulai sejak era Umar bin Khattab diteruskan oleh Muawiyah dengan mengirim pasukan ke Afrika Utara, terutama wilayah Maroko hingga Tunisia, untuk menghadapi pasukan Berber yang menguasai daerah tersebut dan sering mengancam daerah Mesir. Amr bin As, seorang panglima pada masa Umar bin Khattab, berhasil mengusir Mesir setelah ia berhasil mengalahkan tentara Bizantium. Pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi, Uqbah mendirikan kota militer yang termasyhur atau Kaurawan di sebelah selatan Tunisia. Tujuannya adalah untuk mengendalikan orang-orang Berber yang ganas dan sukar diatur, dan juga untuk menjaga terhadap perusakan-perusakan yang dilakukan oleh orang Romawi dari laut. Islam tidak berdaya mengembalikan kekuasaannya di Afrika Utara, karena selain berhadapan dengan bangsa Berber, mereka juga harus berhadapan dengan bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan dalam pemberontakan Kusail tersebut. Uqbah yang diangkut menjadi panglima pada masa Abd al-Malik ibnu Marwan. Pengganti berikutnya adalah Hasan ibnu Man, yang bersamaan dengan munculnya Kusailah II. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah. Pertengahan abad ke-8 Masehi telah terjadi krisis politik. Itu terjadi disebabkan karena adanya pergantian kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Tampak menjadi salah satu pemicu munculnya pemerintahan baru di daerah yang terlepas dari kekuasaan pusat. Menurut catatan sejarah menyebutkan bahwa sampai akhir abad ke-8 Masehi, hampir seluruh daerah di Afrika Utara terlepas dari kekuasaan Abbasiyah kecuali Tunisia. Meskipun Tunisia ini akhirnya dilepas juga ketika dinasti Aghlabiyah berdiri di daerah itu pada tahun 800 Masehi. Dinasti Rustamiyah di Tiaret, dan kemudian muncul pula dinasti lainnya yaitu dinasti Ziridiyah. Selanjutnya, ekspedisi berhasil dilakukan di mana Sisilia yang menjadi basis yang menguntungkan bagi operasi-operasi nelayan wilayah deretan terutama Italia. Selain Sisilia, Malta dan Sardinia juga berhasil direbut oleh para bajak laut yang operasinya sampai ke Roma. Pada saat yang sama, para bajak laut Muslim dari Kreta terus-menerus menyerbu pulau-pulau kecil di Laut Aegea. Dan pada pertengahan abad ke-10, mereka menyerang kawasan pesisir Yunani. Bukit ekspedisi ini adalah adanya 3 prasasti kufik yang ditemukan di Athena yang mengungkap adanya pemukiman Arab di sana. Sekian penjelasan singkat dari makalah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.